Berita acara itu tidak ada. Jadi apa yang mau dikerjakan oleh jaksa untuk menyatakan bahwa telah terjadi pencemaran nama baik, apalagi untuk menggunakan pasal 35 ITE. Apa bahannya? Oke, misalnya ya, katakanlah bahan untuk fitnah itu nggak ada. Bahan untuk 32 ayat 1 ITE nggak ada, 35 nggak ada, kan itu memerlukan katakanlah data itu harus data Pak Jokowi kan, baik itu data digital maupun data analog gitu, atau dokumen analog. Tapi bagaimana dengan pencemaran nama baik? Misalnya pernyataan-pernyataan dari Dr. Tifa yang bilang yang sudah dibacakan di dalam dakwaan lah. Kira-kira ada kata-kata mukidi gitu-gitu. Walaupun saya pernah juga bikin lagu gitu, dasar mukidi gitu ya. Tapi lagu. Tapi itu bagaimana? Kan itu tidak perlu pembuktian lebih jauh untuk adanya dokumen ijazah itu palsu atau asli. Kita harus tahu dulu yang dimaksud atau unsur. Ya. Unsur-unsur dari pencemaran nama baik. Ya, jadi kalau orang kemudian menjuluki mukidi atau termol, atau ya sebangsa-bangsa begitulah, itu bukan wilayahnya ke pencemaran nama baik. Itu kalau dulu ya masih ada pasalnya perbuatan tidak menyenangkan. Bukan begitu unsur deliknya gitulah ya. Kalau unsur delik dari pencemaran nama baik itu yaitu seseorang tahu bahwa si A itu faktanya adalah A. Kemudian dia yang fakta A ini fakta yang tidak menyenangkan tuh disampaikan kepada orang lain. Terus disampaikan. Faktanya benar. Dia mengatakan yang benar, tapi itu sesuatu yang aib lah katakanlah begitu. Nah, terus pencemaran nama baik. Kalau misalnya ya yang dikatakan itu ternyata tidak benar, masa masuk ke fitnah. Jadi kalau mau mengatakan dia pencemaran nama baik, itu dia tahu bahwa ijazahnya Jokowi palsu, terus Jokowi itu tentunya malu kalau diomong-omongkan ijazahnya palsu, tapi dia umumkan kemana-mana ijazahnya palsu, itu pencemaran nama baik. Tapi kalau saja ijazahnya itu asli, kemudian dikatakan oleh dia adalah palsu, kenyataannya adalah asli, maka itu adalah fitnah. Nah, mau yang fitnah atau mau yang pencemaran nama baik harus dibuktikan dulu barangnya ini. Faktanya itu apa sebetulnya? Kalau misalnya mau pencemaran nama baik, maka Jokowi harus membuktikan bahwa dia ijazahnya palsu. Which is nggak mungkin akan dia lakukan itu. Kalau Jokowi nggak mau dikatakan difitnah, gitu kan, dia harus membuktikan ijazahnya asli. Yang mana skenarionya? Tapi kalau misalnya ada asumsi bahwa tidak perlu dibuktikan ijazahnya, tetapi kata dari pencemaran nama baik itu kan bisa dikalkulasikan atau diklasifikasikan. Saya nggak sependapat. Nggak sependapat ya, Nggak bisa itu seperti itu. Kalau ya logikanya bahkan polisi pun menyadari harusnya memang ada pembanding kebenarannya seperti apa. Karena itulah dia kemudian mengatakan ada hasil lab 4 atau lab krim gitu kan, which is not gitu, karena ternyata di dalam daftar-daftar barang bukti tadi itu tidak ada. Kita di-prank lah gampangannya oleh kepolisian. Kalau saya kalau saya dulu tadi menjawab pertanyaan yang sama walaupun tadi. Teman dari masa kecil sampai tua seperti ini. Dia yang tua. Kalau saya itu, kalau tadi pertanyaannya itu saya tangkapnya prediksi yang akan terjadi kan. Saya tangkapnya seperti itu. Kalau yang akan terjadi berarti Jokowi harus dihadirkan di persidangan. Meskipun sekarang menurut KUHP baru pelapor itu atau katakanlah korban itu tidak harus yang pertama dihadirkan. Dia bisa kapan saja sepanjang pemeriksaan saksi atau sepanjang proses pembuktian itu dia bisa kapan saja. Hanya saya memperkirakan itu adalah bahwa wajib dihadirkan, dan dia wajib hadir itu karena memang tantangan atau pernyataan dia sendiri yang akan datang gitu kan, menunjukkan ijazahnya. Nah ini soal pertanyaan apakah yang disita oleh yang
di daftar barang bukti yang dikatakan disita itu yang mana, karena dia merasa akan membawa yang asli, ijazah dari SD sejak S1 adalah asli ya. Dengan demikian kehadiran Jokowi itu adalah merupakan kewajiban untuk dihadirkan oleh penuntut umum. Nah, ini adalah perlu diantisipasi karena kami 27 advokat yang hadir itu akan semua bertanya. Nah, gimana ceritanya kalau semua bertanya, kalau masing-masing 30 menit saja itu akan berapa lama Jokowi akan merasa tidak nyaman berada dan tidak ada lagi lawyer yang boleh mendampingi dia kan ketika kami melakukan pertanyaan atau cross eksaminasi terhadap Joko Widodo. Tentu akan bisa sekarang pertanyaan lah, hakim kan bisa menyetop atau membatasi ya. Nah, itulah saya masuk kepada sekarang di KUHAP baru itu diakui adanya sistem adversarial yang diadopsi dari sistem common law. Oke, sistem adversarial itu adalah hakim itu hanya wasit ya. Dia hanya bisa boleh atau tidak boleh menurut hukum acara. Dia tidak boleh lagi mengajukan pertanyaan seperti zaman ketika kita menganut KUHAP lama yang inquisitorial ya. Tidak boleh mengajukan pertanyaan yang sifatnya inkriminatif ya. Dia hanya wasit saja. Sehingga pertarungan itu adalah antara penuntut umum dan tim advokat. Beda sama di MK ya. Di MK kita mengajukan ahli, hakim yang tanya, kita diam aja. Enggak, kalau sistem adversarial enggak begitu. Hakim hanya diam saja. Nah, maksud saya hukum acara MK harusnya sama dengan semangat KUHAP ini. Betul. Karena semangat KUHAP adalah seperti itu. Dengan demikian adalah nanti kalau sistem adversarial itu harus semua seimbang ya. Enggak ada pembatasan dari hakim. Kamu stop, enggak boleh tanya lebih lanjut. Itu berarti dia membatasi wewenang karena putusan tadi harus didasarkan atas apa yang terjadi di persidangan. Oleh karena itu di awal kami menuntut hal yang sama ya, hal sama, berkas yang sama karena pada sistem adversarial dikenal dengan asas equality of arms ya. Equality of arms itu harus tangannya sama-sama, nggak boleh satu pakai tangan kiri, satu kanan, atau satu hanya boleh satu tangan, yang lain dua tangan. Jadi equality of arm itu maksudnya seperti itu. Dan kemenangan ditentukan oleh siapa yang paling kuat ya. Argumen hukumnya di persidangan, dan hakim tidak boleh ikut campur dalam sistem itu. Hanya boleh ini adalah out of order, ini tidak dibolehkan ya. Ada keberatannya tidak bisa diterima. Bangsa seperti itu. Semuanya adalah didasarkan pada argumen. Dengan demikian saya mengantisipasi bahwa itu pasti akan mereka itu akan resist ya terhadap kemungkinan ini yang dalam bahasa mereka bisa dibully gitulah, kekhawatirannya bisa dibully di persidangan dan nothing yang mereka bisa lakukan. Misalnya ya kita bicara concern waktu. Bagaimanapun persidangan itu kan harus dilakukan dalam jangka waktu yang masuk akal ya. Walaupun masuk akal pun kadang-kadang kita juga bingung. Di MK itu bisa pernah sidang sampai subuh ya, karena mengejar putusan kan. Nah, pertanyaannya adalah apakah tidak ada pembatasan berapa lawyer bisa bertanya, kemudian berapa lama dia bisa bertanya? Kan dalam pra peradilan yang kami lalui ya, itu hakim bilang 30 menit ya. 30 menit juga di sana. 30 menit juga di sana. Masih pra peradilan kan? Masih pra peradilan. Pra peradilan pertama tidak dikenal di dalam sistem common law ya. Dan juga bukan bagian daripada sistem adversarial ya. Ini sistem adversarial betul-betul adu argumen, adu pemeriksaan terhadap sehingga kalau mereka melakukan pembatasan terhadap tim advokat harus melakukan hal yang sama pada jaksa atau pada penuntut umum yang kemungkinan itu akan merugikan yang lawan ya, sehingga
kalau nanti kita dibatasin seperti itu ya berarti dia akan melanggar KUHAP ya. Hakim akan melanggar KUHAP, kami nggak boleh dibatasi. 27 advokat boleh tanya semua, karena apa gunanya Dr. Tifa merekrut 27 advokat kalau mereka hanya duduk saja di persidangan. Udah dikasih seragam lagi jasnya. Oh ya, kok tahu? Ngintip ya? TPDT. Oh ya, gitu. Jadi gitu. Mungkin Mas Lutfi mau nambahkan sistem ini. Ya, jadi masalahnya ini kan baru ya. Iya. Boleh jadi culture itu berpengaruh besar di dalam proses persidangan. Iya. Jadi apa yang dikatakan Mas Adnan tadi itu boleh jadi hakim itu juga belum betul-betul belum akan menjalankan seperti itu. Ya. Kalau udah kebiasaan bertanya terus kemudian dia hanya menyaksikan kiri kanan begitu, mungkin gatel juga nggak kuat nggak nanya gitu. Kira-kira seperti itu juga. Itu akan kemungkinan besar terjadi gitu. Jadi kita ya harus siap-siap juga untuk menghadapi kemungkinan yang culture shock gitu ya. Tapi concern saya pembatasan, Mas. Misalnya gini. Jaksa sudah merasa puas dengan dakwaan yang dia buat, ya, dengan pendakwaan yang dia lakukan, dan dia tidak berkepentingan untuk mengeksploitasi baik saksi maupun ahli. Yang berkepentingan tentu yang didakwa kan, karena dia harus melepaskan diri dari dakwaan tersebut. Kalau hakimnya bilang, kalau jaksa bilang, oke, kita sama-sama 15 menit. Itu bisa nggak begini? Rugi jaksanya. Jaksa nggak bisa seperti tadi itu, dia harus puas dengan surat dakwaan, nggak bisa. Burden of proof itu ada pada jaksa. Siapa yang mendalilkan dia harus membuktikan. Jadi sebetulnya bahkan seharusnya kita diam saja sepanjang jaksa nggak bisa membuktikan, kita bebas kok. Nah, tapi kemungkinan lagi kalau itu betul-betul dihadirkan Jokowi ya, dihadirkan di persidangan ya, pertanyaan-pertanyaannya akan detail gitu, detail dulu waktu mahasiswa kosnya di mana, ini fotonya di studio mana. Jangan ditanyakan dulu, nanti dia tahu dia ngepek nanti. Ini akan. Tapi ada orang yang walaupun dikasih kepean tuh nggak bisa jawab. Oh iya, duluan kalau dia memang betul lulus dari UGM ya bisa menjawab dengan mudah gitu. Gitu. Nah, satu lagi tentang sistem adversarial ini, makanya kami itu menuntut ya diberikan berkas yang sama. Kalau sistem adversarial justru hakim itu tidak diberikan berkas gitu. Karena berkas itu kan sudah 99% mengarahkan mengincriminate terdakwa, sehingga hakim sudah memperoleh yang disebut dengan prejudgment dulu. Dia sudah mempunyai pengetahuan atau notion bahwa terdakwa bersalah. Arahnya sudah diarah, sehingga sebaiknya dalam sistem adversarial mereka itu tidak diberikan berkas. Jadi kosong supaya apapun yang untuk pertama kali mengetahui fakta itu ya di persidangan ini, bukan lebih. Makanya pada sistemnya yang lalu itu hakim pertanyaannya selalu incriminating gitu ya, memojokkan terdakwa gitu kan, karena dia sudah pre-knowledge gitu, sudah mulai pengetahuan lebih dulu tentang kesalahan terdakwa yang semuanya dibuat oleh penyidik, oleh penuntut umum, diarahkan bahwa terdakwa bersalah, sehingga sudah terbentuk pemikiran hakim itu untuk mengatakan bersalah. Nah, sistem adversarial nggak begitu. Mereka tidak diberikan informasi apapun kecuali yang disaksikan di ruang sidang itu gitu. Tapi kalau dia tidak dikasih, sistem adversarialnya itu memang setengah hati. Seperti tadi di pasal 75 ayat 6 itu kan jelas menyebutkan diserahkan kepada pengadilan gitu kan. Itu memang setengah hati, satu sisi mengakui sistem adversarial, tapi sisi lain masih culture untuk hakim memimpin dengan sepenuh kuasa itu masih ada juga itulah. Ini yang memang kita kan jagonya setengah hati itu. Tapi ada hal ya yang sudah melakukan perubahan kultur. Mereka tidak lagi menyebut kita penasihat hukum. Ya, hakim itu sudah menyebut advokat gitu loh. Dan yang benar sekarang advokat, dan bahkan menurut saya itu justru yang benar itu adalah kan sudah ada undang-undangnya sejak tahun 2003. Undang-undang advokat itu adalah sebutannya advokat. Tidak ada kuasa hukum, penasihat hukum tidak ada. Kita ini advokat ya yang mempunyai izin, punya lisensi, yang sudah punya BAS itu adalah advokat ya. Yang kalau penasihat hukum berarti seperti ini, kalau dokter dikatakan tenaga medis gitu kan ya, apa itu kurang tepat ya. Dokter tenaga medis bisa sama aja, penasihat hukum juga bisa siapa aja kan. Nah, yang tepat itu advokat gitu loh. Dan
kultur itu sudah dimulai ya, meskipun jaksa belum ya, masih menyebut merujuk kami dengan kata penasihat hukum ya. Gitu. Kalau jadi tadi dokter tenaga medis sekedar untuk membedakan dengan tenaga kesehatan yang lain. Itu saja kalau itu. Nah. Oke, ya saya bisa paham beliau ini karena banyak bergaul dengan dokter soalnya. Ya itu perbedaannya juga nyata kalau ini lawyer. Proof-nya boleh dikasihkan ke dia. Gitu.